Polemik kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. 12 orang dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya terkait dugaan fitnah ijazah palsu dan diperiksa penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada buka suara soal polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. UGM mengeluarkan 10 pernyataan resmi yang disampaikan Rektor Ova Emilia. UGM memastikan Jokowi adalah alumni UGM dan pihaknya memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Jokowi. Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazahnya saat wisuda 19 November 1985. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. UGM sendiri menghormati pendapat setiap warga negara Indonesia yang mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo. Lantas, apakah penjelasan dari UGM mampu mematahkan bukti-bukti Roy Suryo CS? Dan apakah para terlapor ini akan berubah status menjadi tersangka? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, saya akan bahas untuk Anda bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Bang Jahmada Girzang yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa. Selamat malam, Bang Jahmada. Selamat malam, Mbak Tiara. Sesuai dengan request ya, saya panggilnya Bang Jahmada ya, Bang Jahmada ya tadi ya. Selamat malam juga, Bang Lecu. Di sebelahnya sudah ada Bang Lecu Manan yang merupakan Wakil Ketua Pradi Bersatu. Bang Lecu, selamat malam. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Oke, saya ke Bang Jahmada terlebih dahulu. Bang Jahmada, ini kan sudah ada respon langsung ya dari pihak UGM, bahkan dari rektor langsung, kemudian juga wakil rektor, serta dari dekan. Harusnya sudah menjawab dong ya? Oke, Mbak Tiara dan rekan Lecu ya, baik. Ini kesempatan baik ya. Kami dari kuasa hukum Roy Suryo, Rismon dan Mbak Tifa dan lain-lain, ada 10 orang itu. Ini kesempatan baik kami mau menyampaikan apa respon kami pula kan gitu kan. Bukan hanya respon dari Rektor Gadjah Mada, tapi kali ini kami akan memberikan respon juga terhadap katakanlah statement atau pidato atau apa disebut namanya. Yang jelas itu tentang klarifikasi tentang Pak Jokowi, tentang kode-kode ijazah itu. Pertama kami katakan bahwa statement itu satu terlambat. Kedua itu naratif, artinya hanya narasi. Ketiga itu tidak mempunyai arti hukum. Baik akademis, baik hukum, tidak punya arti. Ketiga itu tidak berimbang. Artinya kalau berimbang seharusnya memanggil yang terlibat di sana. Jangan dua pihak kami, kan pihak kami susah. Tapi pihak sana. Tapi dalam hal ini Rektor UGM dari ini Ibu Ova Emilia, dia menyampaikan itu sendiri. Dan selanjutnya itu melalui video. Menurut kami tidak komprehensif. Melalui video itu gampang sekali. Seharusnya itu kan menyuarakan hati yang benar dari Universitas Gadjah Mada, universitas yang nomor 2 terbesar nih di Indonesia nih. Aku tadi baru lihat datanya. Di Asia sih nomor berapa saya nggak tahu. Tapi ini adalah universitas yang kita patut banggakan. Nah minimal dari video atau statement dari Rektor UGM itu ada 5 hal itu. Itulah statement kami. Itu hanya naratif, tidak ada bukti, tidak ada data, hanya omongan doang. Jadi yang Anda harapkan bukti apa yang seharusnya dihadirkan? Seharusnya kalau memang itu klarifikasi terhadap ijazah
asli Pak Jokowi. Tentu rektor ini kan berbicara tentang asli dong, bukan sebaliknya. Masa dia mendukung kami gitu loh. Ya tampilkan atau panggillah pihak-pihak yang mana gitu loh. Saya nggak perlu ajari kan. Seharusnya kalau itu komprehensif dan itu membawa marwah UGM nomor 2 loh di Indonesia terbaik. Saya nggak tahu nomor 1 atau itu ada. Pihak siapa yang Anda harapkan untuk dihadirkan? Minimal pejabat-pejabat rektorat yang ada di situ. Baik. Umpamanya sudah rektornya langsung Bang yang kemudian ini. Rektornya dan ada juga didukung yang lain dong. Kan ada juga itu dekan ada di situ. Terus ada Ibu Mening atau siapa itu. Itu dong. Dan seharusnya yang paling mantap panggil juga Pak Jokowi. Itu namanya full clarification atau comprehensive clarification. Kalau hanya dia sendiri berdiri seperti itu, maka tadi saya katakan terlambat. Ini udah terlambat, udah beberapa bulan ini. Kalau kita mulai dari patokannya dari laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya 30 April 2025, sekarang sudah mau akhir Agustus, udah berapa bulan ini. Seharusnya di tahap klarifikasi kemarin, kalau mau benar-benar UGM mau klarifikasi yang benar, di tahap klarifikasi kemarin tuh. Tahap klarifikasi yang kemarin dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke klien-klien kami. Yang tadinya 12 menjadi 10 orang itu. Baik. Ini udah masuk penyidikan. Baik, Bang Jamada. Saya ke... Terlambat menurut saya. Itu yang dari pihak dari Roy Suryo CS begitu ya. Kalau Anda sendiri melihatnya sudah seberapa menjawabkah kemudian video ataupun juga statement yang diberikan oleh UGM ini, Bang Lecu? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan statement ya, ini kan komentar terkait dengan statement yang dilontarkan oleh yang namanya Rektor UGM, yaitu Eva Emilia. Nah, terhadap apa yang disampaikan oleh Rektor tersebut, menurut saya sudah tepat. Ya, menurut saya sudah tepat. Sebenarnya saya nggak mau masuk terlalu dalam terhadap proses penyidikan kepolisian karena akan merusak pemeriksaan polisi. Yang pertama perlu saya sampaikan, pada saat Pak Jokowi pernah diperiksa, waktu di Solo sana, yang pernah Polda Metro Jaya mendatangi Pak Jokowi untuk dilakukan pemeriksaan, itu sebenarnya pihak UGM juga telah diperiksa. Telah dilakukan pemeriksaan yang kemudian pihak UGM telah menyerahkan sebenarnya alat bukti surat keterangan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini memang adalah mahasiswa mereka. Sudah, kemudian saat ini karena tahap proses penyidikan sudah, kemudian telah menjadi sangat gaduh dan adanya lagi buku yang dipublikasi oleh teman-teman rekan terlapor ini, maka Ibu Eva Emilia selaku rektor itu mungkin menganggap perlu diumumkan kembali. Karena ini bisa berbahaya terhadap citra universitas. Karena ini universitas kedua terbesar di Indonesia, yang mana bahwa universitas ini banyak mencetak sarjana-sarjana yang top dan luar biasa di negeri ini. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut, maka menurut Rektor UGM tersebut perlu disampaikan sebenar-benarnya kepada publik. Itulah sebenarnya alasannya. Tapi kenapa pertanyaannya tadi sama ya dengan Bang Jamada, baru sekarang dan tidak dalam diskusi publik saja begitu Bang, hanya melalui video yang kemudian sifatnya satu arah ataupun juga diskusi. Iya, karena sudah makin ricuh ini. Persoalan ini kan sudah makin ricuh hingga ada terbit buku white paper. Yang kemudian dipublikasi melalui Universitas UGM, padahal udah dimatikan lampu pada saat itu. Tapi rekan-rekan terlapor ini memaksakan diri, ya kan, untuk mempublikasi melalui UGM. Nah, ini dianggap ya sangat berbahaya. Sehingga itulah mungkin menjadi kesimpulan di mana rektor itu perlu menyampaikan secara langsung kepada publik gitu, agar untuk menghindari informasi-informasi yang makin bias nantinya gitu. Jadi itu sebenarnya untuk mengcounter tindakan teman-teman terlapor ini daripada upaya tadi mengeluarkan yang namanya white paper terhadap seseorang yang pernah menjadi alumni daripada UGM. Tapi kalau tadi Bang Jamada menyebutkan seharusnya tidak hanya statement aja, tapi berserta dengan buktinya dong. Kalaupun ada pihak-pihak yang dihadirkan, mungkin dari rektorat ya, ataupun juga pihak yang pengadilan. Pastinya nanti akan disampaikan di pengadilan secara fakta, secara bukti. Karena Ibu Rektor telah menyampaikan mereka punya data. Yang akhirnya data itu pastinya akan disandingkan di pengadilan ketika diminta oleh penuntut umum seperti itu. Bang Jamada tidak cukup dihadirkan di pengadilan nanti, Bang? Mbak Tiara sama rekan Lecu, begini ya, aku mau klarifikasi dulu. Biar kita pembicaranya nggak kesana kemari. Jadi aku tanyakan dulu, rekan Lecu ini legal standingnya kuasa hukum UGM atau hanya pelapor di Polda nih? Agar kita pembicaranya harus benar-benar berdasarkan legal standing. Jadi rekan Jadi apakah rekan itu juga sebagai kuasa hukum dari UGM? Karena ini bicara tentang ini loh, statement atau pernyataan dari rektor UGM. Jadi kalau kita bicara rektor Ibu Eva Emilia,
Ini kan harus kita klarifikasi ini. Kalau saya benar-benar kan kuasa hukum dari Roy, Rismond, Tifa, dan kawan-kawan itu, 10 orang sekarang itu. Nah maaf nih, cuman nanti dijawab sendiri aja. Nah aku lanjutkan ya. Aku lanjutkan, respon kita tadi saya mau katakan bahwa kita lihat saja. Dari pernyataan atau video itu kita lihat komennya para netizen. Bahaya banget. Saya kira saya nggak perlu katakan. Dari sekarang mungkin ada berapa itu. Komen respon yang di video yang kemudian berada di akun UGM ini ya? Iya, itu kita baca responnya. Wah luar biasa. Aku katakan satu aja, aku nggak sebut namanya. Ibu Rektor jangan bicara saja, tapi tunjukkan saja aslinya. Itu kok kuncinya. Jangan hanya ngomong di balik layar dan sebagainya. Itu lihat itu komentarnya. Jadi artinya masyarakat merespon itu, video itu. Jangankan kami dari kuasa hukum yang tahu hukum pun masyarakat bisa menilai gitu loh. Wah bahwa video seperti itu, video yang menurut saya tidak komprehensif. Siapapun bisa bikin seperti itu. Apalagi barangkali dibaca dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu kami mengatakan, kami ulang lagi bahwa itu adalah terlambat. Karena waktu sudah berjalan, karena laporan dari salah satu dari rekan kuliah Jumbanan ini, tambahan dari laporan Pak Jokowi, sudah penyidikan di Polda. Dan di sana sekarang sedang menampilkan bukti. Nah seharusnya kalau Ibu Ova atau Rektor UGM itu punya bukti, mari kemarin waktu saya dampingi Rismond, saya tanya mana berita acara buktinya. Saya nggak tanya buktinya doang, beritanya acaranya. Penyidik mengatakan, nanti aja katanya. Nggak ada atau ditunda? Ya, nggak ada atau tidak berani menampilkan. Itu tafsiran masing-masing. Tapi saya mendampingi Rismond itu berjam-jam. Sampai mau maghrib itu nggak pernah keluar. Tapi Rismond mengatakan, saya bertanggung jawab sama apa pernyataan saya. Dia mau di BAP secara berlanjut. Dan besok lanjut lagi. Pukul 9.30 kita lanjut lagi. Betapa seriusnya mereka dalam hal penegakan hukum. Nah kalau diimbangi seperti sikap Ibu Rektor ini, menurut saya nggak berimbang. Ada yang mengumpatkan, ada yang menyembunyikan, ada yang tidak sejujur, ada yang tidak pakai hati, sementara Rismond dan kawan-kawan pakai hati. Gitu. Baik, tentunya saya nanti juga akan meminta tanggapan dari Bang Leci begitu ya, tapi kita jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak, kami akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini.